Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-146 dan 147 dan 148 dari surah Ali Imran yang masih lagi menerangkan tentang peristiwa perang Uhud, yang mana pada perang tersebut umat Islam menderita kekalahan, ramai yang terbunuh, bahkan Rasulullah sendiri pun terluka. Tetapi perkara tersebut adalah sunnah giliran, yaitu perkara yang memang biasa di dalam perang. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah menjanjikan apabila orang-orang beriman tetap bertahan dalam keimanan mereka, pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan. Kemudian sebenarnya apa yang berlaku di perang Uhud adalah karena kesalahan mereka juga, yaitu mereka tidak mentaati arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di permulaan perang mereka mentaati arahan Rasulullah, maka mereka menang. Musuh pun lari. Nah, musuh datang kembali ketika mereka telah berpecah. Sebahagian mereka meninggalkan arahan Rasulullah. Rasulullah mengarahkan bertahan di tempat perang, bagaimanapun keadaan bertahan. Tetapi sebahagian mereka turun dari tempat perang di atas bukit Uhud, kemudian mengambil harta rampasan perang di bawah. Sebahagian lagi masih bertahan. Karena sebahagian itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka bahwasanya di saat mereka meninggalkan arahan yang sepatutnya mereka jaga, mereka pelihara, mereka ikuti, maka mereka pun menderita kekalahan. Nah, jadi sebenarnya kemenangan itu adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila pada masa Rasulullah dahulu adalah mengikut arahan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa sekarang apabila ingin menang pula dalam perang melawan musuh, hendaklah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pengajaran yang didapatkan dari perang Uhud adalah banyak sekali.
Di antaranya adalah kesetiaan pengikut kepada pemimpin. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kesetiaan pengikut para nabi terdahulu kepada nabi-nabi mereka, maka mereka pun menang di dalam perang. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipelihara, dijaga, dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesetiaan para pengikut itu kepada rasul-rasul mereka. Nah, sepatutnya kesetiaan para pengikut terdahulu kepada rasul-rasul mereka dijadikan pengajaran oleh para sahabat supaya mereka setia pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengajaran pula kepada kita pada hari ini, karena petunjuk Al-Quran bukan hanya kepada para sahabat dahulu saja, tetapi juga kepada orang-orang beriman di sepanjang zaman, bahwasanya kesetiaan para pengikut kepada pemimpin, yaitu pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ia adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan kemenangan. Nah, tentang seperti apa kesetiaan para pengikut itu kepada pemimpin mereka disebutkan di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu mereka tidak merasa lemah, kemudian mereka terus bertahan melawan musuh, kemudian mereka dengan kemampuan yang ada pada mereka, mereka tidak akan mungkin berserah diri kepada musuh. Nampak kesucian hati mereka, nampak kegagahan semangat mereka, nampak kesungguhan usaha mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi pengikut setia kepada para rasul mereka yang sepatutnya dijadikan contoh dan teladan oleh para sahabat dahulu ketika ayat ini turun kepada mereka, dan kepada kita hari ini, kepada pemimpin kita yang sebenarnya. Kemudian juga dari ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti, ada doa yang dipohonkan oleh pengikut-pengikut setia para nabi terdahulu, yang di dalam doa tersebut tersusun 3 permohonan, yang ketiga-tiga permohonan itu menerangkan tentang kesetiaan pengikut tersebut, yang mana nampak dengan permohonan tersebut mereka betul-betul berjuang di jalan Allah, berperang fi sabilillah dengan mengharapkan sepenuhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka meyakini mereka menang bukan karena kehebatan mereka berperang, bukan karena keikutsertaan mereka berperang. Mereka akan mendapatkan kemenangan adalah disebabkan karena Allah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi mereka betul-betul berserah diri kepada Allah dalam berperang, membuktikan mereka ketika berperang betul-betul di atas dasar keimanan kepada Allah, tidak ada kepentingan duniawi. Nah, ini juga sebagai teguran kepada sebahagian sahabat Rasulullah yang mengejar kepentingan duniawi di perang Uhud, yaitu mengambil harta rampasan perang. Ini teguran ke atas mereka dahulu, dan juga teguran ke atas siapa saja pada hari ini yang menjalani hidup di dalam Islam untuk tujuan duniawi dan tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan Allah. Nah, andaikan hidup itu di atas dasar keimanan murni untuk mengharapkan pertolongan Allah, maka Allah pun akan memberikan pertolongannya. Pertolongannya di dunia berupa kemenangan dalam perang, dan pertolongannya di akhirat adalah dimasukkan ke dalam surga. Karena yang memasukkan kita dalam surga adalah belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebut para pengikut setia para nabi terdahulu itu sebagai orang-orang yang sabar,
kemudian Allah mencintai mereka. Allah juga menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Allah mencintai mereka. Nah, Allah menyebut 2 kali kata mencintai. Mencintai mereka sebagai orang-orang yang sabar, mencintai mereka sebagai orang-orang yang berbuat baik, bermakna mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah. Nah, yang dicintai, yang disukai pastilah diistimewakan. Karena mereka adalah hamba-hamba yang dicintai, maka mereka adalah hamba-hamba yang istimewa. Maka apabila ingin menjadi hamba-hamba yang istimewa, jadilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Bagaimana supaya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah sehingga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Jadilah seperti pengikut setia para nabi terdahulu. Maka ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah petunjuk dan bimbingan bagi kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin, dan berapa banyak dari kalangan nabi, qatala ma'ahu, berperang bersamanya, ribbiyuna, pengikut-pengikutnya yang setia, yang bertakwa kepada Allah, katsir, yang mana jumlah mereka itu banyak. Fama wahanu, maka tidaklah mereka itu menjadi lemah di dalam berperang di jalan Allah, lima asabahum, dikarenakan atau disebabkan apa-apa yang menimpa mereka. Mungkin terluka, mungkin ditawan oleh musuh, fi sabilillah, ketika berperang di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan tidaklah mereka merasa lemah atau lesu. Wa mastakanu, dan tidak pula mereka menyerahkan diri kepada musuh. Wallahu, dan Allah, yuhibbu, menyukai atau mencintai, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka melainkan doa yang mereka katakan, illa, kecuali, angqalu, mereka berkata dalam doa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa israfana, dan perbuatan kami yang melampaui batas, fi amrina, dalam urusan-urusan kami, wa tsabbit, dan kokohkanlah, aqdamana, kaki-kaki kami, maksudnya tetapkanlah pendirian kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap kaum yang kafir. Fa'atahumullah, maka Allah memberikan kepada mereka thawabad dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan pahala akhirat. Wallah, dan Allah, yuhibbu, menyukai atau mencintai,
al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. 3 ayat. Kita ulang dari awal. Dan berapa banyak dari nabi yang berperang bersama dengannya, orang-orang yang bertakwa, yang jumlahnya banyak, maka tidaklah mereka itu merasa lemah dikarenakan apa-apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidaklah mereka itu menjadi lesu, dan tidak pula mereka itu berserah diri atau menyerahkan diri kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan ucapan mereka tidak lain adalah kecuali mereka berdoa ketika di dalam perang, ketika di dalam keadaan gawat menghadapi musuh. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan-urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Maka Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan juga kebaikan pahala akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi tadi sudah kita sampaikan ringkasan dan kaitan dengan ayat sebelumnya, kemudian juga kita telah terjemahkan. Maka nampak ayat ini menerangkan tentang pengajaran yang ingin Allah berikan kepada para sahabat pada masa dahulu dan kepada kita pada hari ini, yaitu pengajaran tentang pengikut-pengikut setia para nabi terdahulu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang patut untuk dicontoh dan diteladani, disebabkan mereka memiliki sifat-sifat mulia dan juga keimanan mereka yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ketiga ayat ini, kita bisa pula mendapatkan petunjuk, bimbingan, sehingga kita ingin pula menjadi seperti mereka. Mudah-mudahan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Yang pertama yang ingin kita tafsirkan adalah permulaan dari ayat yang ke-146, yaitu wa ka'ayyin, wa, dan bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang perang Uhud, perang yang membuat umat Islam mendapat pengajaran yang berharga, yaitu banyak yang terluka, terbunuh. Rasulullah pun dikhabarkan mati syahid, dikhabarkan mati, wafat. Dan ada sebahagian yang berkeinginan untuk keluar dari Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran, jangan sampai seperti itu. Contohlah para pengikut para nabi terdahulu. Bagaimanapun keadaan mereka dalam perang, mereka tetap bertahan. Mereka membuktikan keimanan sebagai orang-orang, membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertahan di dalam perang. Mereka tidak merasa lemah, tidak lesu, tidak berserah diri kepada musuh. Contoh mereka itu. Jadi ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ka'ayyin min nabiyyin. Ka'ayyin ini sebenarnya terdiri dari dua kata. Terdiri dari ka, seperti ayyin. Ayyin ini adalah pertanyaan, ayyin, yaitu yang mana. Tetapi dia sudah menjadi satu kesatuan. Ka'ayyin itu maknanya kam, berapa. Maknanya berapa, menerangkan tentang banyak. Pertanyaan untuk bilangan. Artinya, dan berapa banyak para nabi terdahulu. Artinya bukan satu dua nabi yang berperang bersama mereka, pengikut-pengikut setia mereka yang jumlahnya banyak, bukan satu dua, ramai. Nah, apabila para nabi terdahulu dengan pengikut-pengikut setia mereka
telah menunjukkan akhlak yang mulia, iman yang teguh dan kuat ketika berperang, maka janganlah kamu tidak seperti mereka pula. Nah, hendaklah kamu seperti mereka itu. Artinya, kalau mereka mampu berbuat demikian, kamu pun juga mampu berbuat demikian. Ini pengajaran dari ayat. Dan berapa banyak dari Nabi qatala ma'ahu, yang berperang bersama dengannya. Ribbiyuna, ini pengikut para Nabi yang setia. Mengapa kita tambah kata setia dalam penyampaian? Karena kesetiaan itu adalah berdasarkan ketakwaan. Maka ada juga yang menerjemahkan ribbiyuna, yaitu pengikut-pengikut yang bertakwa. Sebenarnya kata ribbiyuna itu adalah bentuk jamak, diambil dari kata ribbi. Ribbi bentuk satu, dan kata itu diambil dari kata Rabb. Rabb maknanya Tuhan. Kemudian apabila disebut ribbi, maknanya bersifat ketuhanan. Nah, makna bersifat ketuhanan ini adalah memiliki keimanan kepada Allah. Jadi ribbiyuna maknanya pengikut-pengikut yang memiliki keimanan kepada Allah. Mengapa tidak disebut al-mu'minun saja? Al-mu'minun kan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka penjelasannya adalah ribbiyuna ini memiliki keimanan yang hebat, yang kuat. Nah, keyakinan yang kokoh kepada Allah. Hati mereka ikhlas dalam berperang kepada Allah, tak ada kepentingan dunia. Yang mereka inginkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah surga Allah nantinya di akhirat. Nah, jadi mereka itu sudah tidak lagi nampak dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, di dalam hati manusia itu ada dua, ada iman, ada hawa nafsu. Kalau sudah seperti itu, maka tak nampak lagi hawa nafsu. Jadi macam mereka itu tidak seperti manusia lagi. Manusia kan ada iman, ada hawa nafsu bagi orang beriman. Tapi karena sudah tak nampak lagi hawa nafsu, sudah hilang nafsunya, hanya ada iman saja, maka nampak sifatnya itu seperti sifat ketuhanan. Maka mereka itu disandarkan kepada perkataan Rabb, dinisbahkan ke perkataan Rabb, maknanya bersifat ketuhanan. Sama dengan perkataan Rabbani. Rabbani juga dari perkataan Rabb, yaitu yang memiliki sifat ketuhanan. Bukan bermakna pula adalah sebagai Tuhan, bukan. Maknanya sifatnya seperti sifat Tuhan. Umpamanya kalau kita lihat mulianya seperti Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu memberi, tak pernah berfikir untuk menerima. Allah kan memberi, tak pernah mengharapkan balasan dari hambanya. Itu makna sifat Allah, pemurah. Begitu juga, kalau orang itu pemurah, memberi saja, tak ada berkeinginan untuk menerima, ini sifatnya seperti sifat Tuhan ini. Umpamanya pemaaf, bagaimanapun orang melakukan kesalahan kepadanya, tak terfikir olehnya untuk membalas. Dia maafkan, apapun kesalahan orang dia maafkan. Macam dia tidak punya hawa nafsu, tak ada marah, tak ada mau membalas dendam. Nah, sifatnya ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pemaaf. Nah, yang seperti Allah itu disebut ribbi atau ribbiyun, bentuk jamaknya. Sifat saja, jangan difahami pula manusia itu seperti Tuhan, tidak. Sifatnya seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh bersifat seperti sifat Allah, boleh. Tetapi sehebat apapun kita berusaha untuk bersifat seperti sifat Allah, tidak akan seperti sifat Allah yang sempurna itu. Pasti ada
kurangnya juga. Pemurah, memang pemurah, tetapi tidak sepemurah Allah. Maka kalau untuk Allah itu ditambah kata maha, maha pemurah. Kita jangan pula disebut maha, maha pemurah, tidak. Karena kita punya keterbatasan di dalam kemurahan. Ini makna kata ribbiyuna. Jadi mengapa Allah menyebut pengikut-pengikut para nabi itu sebagai ribbiyuna? Karena sifat mereka itu adalah sifat ketuhanan, tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Maka ada yang menerjemahkan mereka itu sebagai orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Ribbiyuna. Kasir, jumlah mereka banyak. Artinya jumlah pengikut para nabi terdahulu itu banyak, bukannya sedikit. Maka hendaklah kamu banyak pula lah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad bukanlah sedikit, tetapi banyak. Jangan dijadikan alasan hanya sedikit yang mampu menjadi pengikut setia Nabi. Jangan. Apa sebab? Sebab masa dahulu pengikut setia Nabi banyak. Maka apabila pada masa dahulu pengikut setia Nabi banyak, masa sekarang pun pengikut setia Nabi pun mestilah banyak juga. Maka digunakanlah kata kafir di sini untuk tidak dijadikan alasan oleh orang yang datang kemudian bahwasanya pengikut setia Nabi itu adalah sedikit. Memang ada di antara nabi itu yang pengikutnya sedikit, tetapi ramai dari para nabi itu pengikutnya banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allah menjelaskan tentang 3 keadaan yang menerangkan bahwasanya pengikut para nabi itu betul-betul memiliki sifat yang sangat mulia sekali. Pertama adalah mereka itu tidak sedikit pun merasa lemah dikarenakan apa-apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Tadi sudah kita terangkan, mungkin yang menimpa mereka di jalan Allah terluka, mungkin ditawan, dipenjara, kemudian mungkin ada ahli keluarga mereka yang mati terbunuh, mungkin ada di antara ahli keluarga mereka yang disiksa, mungkin rumah mereka dihancurkan, harta mereka dirampas dan lain sebagainya. Oh, berat. Tetapi tidak sedikit pun mereka merasa wahanu. Wahanu ini diambil dari kata wahan. Wahan maknanya lemah. Lemah di sini, lemah kaitannya dengan hati. Hati. Ittirabun nafsi, yaitu ada kegoncangan di hati. Jadi lemah itu bukan lemah badan. Badan kuat, tetapi hatinya yang lemah. Kalau hati sudah lemah, badan yang kuat pun ikut lemah. Kalau hati sudah lemah, badan kuat tak akan bergerak maju ke medan perang. Karena hati itu betul yang sudah lemah. Lihat saja musuh ramai, sudah karena hatinya lemah, maka mundur ke belakang, lari dari perang. Karena penentu diri manusia itu adalah hati. Kalau hati kuat, kuat badan. Kalau hati lemah, maka lemahlah badan. Sebesar apapun, setinggi apapun, sekuat apapun badan, tapi kalau hati sudah lemah, maka lemahlah diri seseorang. Wahan. Fama wahanu, maka tidaklah mereka menjadi lemah disebabkan karena apa-apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Apa yang buat mereka tidak menjadi lemah? Keimanan mereka kepada Allah yang maha perkasa. Jadi kalau mereka itu percaya kepada Allah yang maha perkasa, maka tak nampak lagi musuh itu perkasa, tak nampak lagi musuh itu hebat, tak nampak lagi musuh itu kuat, tak nampak. Apa sebab? Sebab sudah tertutupi oleh Allah yang maha perkasa. Mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa. Berarti ini kelebihan mereka, yaitu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah yang maha perkasa sehingga tidak menjadi lemah. Wa ma dha'ufu, dan tidak pula mereka menjadi lesu. Dha'ufu di sini lesu. Apa makna lesu di sini ini? Lesu di sini ini
menjadi malas untuk bergerak menghadapi musuh. Mengapa malas menghadapi musuh? Disebabkan karena keimanan. Apabila keimanan itu kuat, tak akan malas, akan bersungguh-sungguh. Musuh ramailah, musuh ramai, tak peduli. Musuh punya peralatan perang lah, tak peduli. Lihat para pejuang terdahulu, musuh pakai senjata, para pejuang terdahulu, rakyat jelata pakai bambu runcing saja. Mereka menjadi lesu dengan bambu runcing. Musuh pakai senjata, mereka pakai bambu runcing. Mereka menjadi malas untuk berperang? Tidak. Apa sebab? Sebab mereka berperang itu tidak dengan melihat senjata yang ada di tangan mereka, kemudian itu yang akan menghalang mereka dari berperang. Tidak. Apabila mereka jumpai, oh senjata kita ini sangat sederhana sekali lah, tak bisa kita membunuh mereka dari jarak jauh, mereka bisa membunuh kita dari jarak jauh. Kalau begitu sudahlah, kita jangan teruskan lagi berperang. Itu namanya lesu, malas dalam berperang. Orang yang sungguh-sungguh dalam berperang, apapun yang ada padanya, dia akan terus berperang menghadapi musuh. Jadi kalau tadi kaitannya dengan hati, jiwa, sekarang pula kaitannya dengan menghadapi musuh. Jadi ada urutannya. Yang pertama kaitan dengan hati yang di dalam dada. Yang kedua perbuatan menghadapi musuh. Kemudian bertempur melawan musuh. Apabila bertempur melawan musuh, mungkin musuh itu banyak jumlahnya. Mungkin musuh itu sudah berhasil membunuh ramai dari kalangan orang-orang beriman. Akhirnya jumlah menjadi sedikit. Jumlah yang sedikit, meskipun musuh sudah mengepung, tidaklah membuat mereka menjadi menyerahkan diri kepada musuh. Lihat, ini yang ketiga, wamastakanu, dan tidaklah mereka menyerahkan diri kepada musuh. Jadi disebutkan 3 urutan. Dari dalam, kemudian perginya keluar, kemudian ketika menghadapi musuh, mereka tidak mau menyerahkan diri. Oh, nampak sekali mereka ini gagah perkasa. Maka akan dapatlah kita semboyan-semboyan mereka yang bersemangat. Umpamanya karena keyakinan mereka kaitan dengan hati, karena kegigihan mereka, keberanian mereka menghadapi musuh, dan satu lagi pantang menyerah. Maka kita lihat semboyan-semboyan banyak sekali. Umpamanya, biar mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Nah, kata-kata tersebut hanya keluar dari orang yang memiliki 3 keadaan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi kalau tidak memiliki 3 keadaan ini, maka dia akan menjadi pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Berkawan pula dia dengan penjajah itu. Apalagi penjajah itu dia mengasih bonus pula untuknya. Kalau kamu dapat tahu di mana pejuang itu berada, akan kuberi kamu habuan yang banyak. Nah, penjajah pula pada masa dahulu menyebut pejuang-pejuang itu sebagai ekstremis. Do you know where is the extremist? Wah, kata penjajah, kalau kamu dapat beritahu di mana dia berada, akan kuberi upah untukmu. Karena dia tidak memiliki 3 keadaan ini, maka dia jadi pengkhianat-pengkhianat. Ramai para pengkhianat pada masa perjuangan dahulu, ramai, dan masih ramai pula pada masa ini. Pada masa ini dia bertindak menjadi mata-mata, menjadi agen, menjadi intel untuk musuh. Musuh itu pula pandai. Kalau mereka datang sini nampak betul dia sebagai musuh, mukanya lain kan, maka diambilnya anak negeri ini sendiri, kemudian digajinya dengan gaji yang besar untuk mendapatkan informasi. Itu ada di sepanjang zaman.
Mudah-mudahan dalam kelas ini tak ada lah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Andaikan ketiga keadaan tersebut ada pada kehidupan seseorang, maka orang itu disebut sebagai orang yang sabar. Makna sabar sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu bertahan di dalam ketaatan. Hati tak pernah lemah, karena kebersamaan dengan Allah itu membuatnya menjadi gagah. Kemudian tidak pernah malas menghadapi musuh, sebab keimanan itu membawanya kepada bersungguh-sungguh. Kemudian tidak mau menyerahkan diri kepada musuh, karena ia tahu itu adalah yang dilarang di dalam agama, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mau berserah diri kepada musuh, bermakna dia tetap dalam ketaatan. Nah, yang tetap dalam ketaatan tersebut sabar. Sabar, tetap dalam ketaatan. Belajar ini sabar, maknanya belajar tetap dalam ketaatan. Perintah Allah, belajarlah wahai hambaku. Malam ini ada pengajian dari pukul 8.30 sampai 9.30, 1 jam. Ini perintah Allah. Sabar maknanya bertahan dalam ketaatan. Ya Allah, karena engkau perintahkan hamba belajar 1 jam ya Allah. Ada yang tak bertahan dalam ketaatan menjalani perintah Allah, setengah jam sudah mulai gelisah. Keluarlah, ini tidak sabar, maknanya tidak mampu bertahan dalam ketaatan. Jadi kalau disebut sabar, maknanya habsun nafsi ala ta'ah, yaitu menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Dalam berdagang umpamanya, dalam berdagang, tahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Boleh menipu dalam berdagang? Tak boleh. Jujur, tetapi dah 5-10 tahun jujur, tak dapat untung banyak. Kawan pula dia tempuh jalan menipu, cepat sekali dia untung banyak. Sabar tidak? Sabar maknanya menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Jadi pegawai negeri umpamanya, kaki tangan kerajaan. Jadi pegawai negeri, kalau makan gaji saja, kapan kayanya? Tengok kawan, pandai dia cari kiri, cari kanan, cari muka, cari belakang. Nah, pandai sekali. Padahal yang dilakukan itu adalah bertentangan. Ia tahu itu adalah perkara yang dilarang. Nah, dia jadi tidak sabar mencari rezeki, maknanya tidak mampu menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Nah, mereka ini menahan diri untuk tetap dalam ketaatan di dalam perang melalui 3 keadaan tersebut. Karena sabar di dalam perang sungguh berat dan mereka mampu, maka Allah pun mencintai mereka. Wallahu yuhibbu mencintai, menyukai, menyenangi as-sabirin. Karena digunakan kata as-sabirin bermakna orang yang memiliki 3 keadaan yang diterangkan sebelum ini disebut orang-orang yang sabar. Hasilnya, buahnya, mereka dicintai oleh Allah. Setiap hamba yang dicintai pasti akan diistimewakan. Sama juga dengan kita. Kalau kita mencintai anak kita, kita akan istimewa anak kita. Kalau kita mencintai seseorang, maka pasti kita akan istimewakan orang tersebut. Begitu juga Allah, ketika mencintai hamba itu akan diistimewakan. Seperti apa Allah mengistimewakannya, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan pertolongan dan kemenangan di dalam perang, mungkin juga dengan mewafatkannya sebagai mati syahid di dalam perang. Apapun yang Allah tetapkan, itu adalah yang terbaik bagi hamba tersebut, dan itu adalah keistimewaan yang diberi kepada hamba-hamba yang dicintai.
Kemudian lebih nampak lagi mereka ini sebagai pengikut-pengikut yang setia dan bertakwa, sebagai pengikut para nabi terdahulu yang mesti dijadikan contoh dan teladan adalah ketika mereka berdoa di dalam perang. Jadi dalam keadaan gawat, dalam keadaan kegawatan perang, mereka berdoa. Dan tersusun pula 3 di dalam doa mereka itu, yaitu yang pertama kaitan dengan memohon ampunan dosa, kedua kaitannya adalah dengan minta dikokohkan pendirian, yang ketiga minta ditolong menghadapi musuh. Nah, dari 3 ini nampak bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kesucian hati, kemudian keberanian, kemudian kesungguhan. Memiliki kesucian hati, keberanian jiwa, kemudian kesungguhan dalam berusaha. Dan tidaklah perkataan mereka wa makana qaulahum illa an qalu, kecuali mereka itu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Mengapa mereka minta supaya diampuni dosa-dosa mereka? Sebab mereka ingin jangan sampai apa yang menimpa mereka di dalam perang itu adalah disebabkan karena dosa-dosa mereka. Kalau disebabkan karena dosa-dosa mereka, bermakna yang mereka jalani dalam perang itu adalah azab, adalah siksaan. Mereka tak mau. Maka mereka minta, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Sehingga apabila kami diampuni, bermakna kami bersih suci, kemudian kami menjalani perkara-perkara yang berat di dalam perang, maka perkara yang berat itu bukan sebagai azab dan siksaan, tetapi sebagai ujian yang akan meninggikan kedudukan kami. Itu makna doa ini. Jadi mereka minta diampuni karena mereka ingin apa yang menimpa mereka di dalam perang itu adalah untuk meninggikan kedudukan mereka. Ini kan hebat ini doa ini, yaitu ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami. Kadang-kadang kita karena memperturutkan kehendak hawa nafsu, akhirnya kita melampaui batas, sengaja atau tidak sengaja, padahal batasan sudah Allah tetapkan. Umpamanya dalam perang, umpamanya karena begitu marahnya kita kepada musuh, umpamanya dalam perang, ketika marahnya kepada musuh, yang ada dalam tawanan itu, yang ada dalam tawanan, kalau ada musuh menyerah kemudian dapat kita tawan, itu tak boleh dibunuh. Tawanan tak boleh dibunuh. Tetapi karena marahnya kita kepada musuh, akhirnya kita melampaui batas, membunuhnya. Boleh jadi kita ini melampaui batas dalam urusan-urusan yang kita lakukan. Nah, boleh jadi karena kebodohan, boleh jadi karena kelalaian. Nah, kita tidak mau kesalahan yang kita lakukan disebabkan karena melampaui batas itu dibalas oleh Allah dengan azab dan siksaan. Kita tak mau. Maka kita pun berdoa sebagaimana pengikut setia Nabi dahulu berdoa, ya Allah ampunilah perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas di dalam urusan kami. Yang ketiga yang mereka minta, yang pertama ini, jadi yang pertama adalah mohon ampunan. Mohon ampunan disebabkan karena dosa, mohon ampunan disebabkan karena perbuatan yang melampaui batas. Jadi yang pertama mohon ampunan. Yang kedua dalam doa mereka adalah wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Ini secara bahasa. Adapun yang dimasukkan kokohkanlah kaki kami itu adalah tetapkan pendirian kami. Kami ini ketika keluar dari rumah menuju medan perang ini ingin berperang, maka ya Allah tetapkanlah keinginan berperang itu. Jangan sampai berubah. Jangan sampai belum lagi habis perang kami sudah lari dari perang ini dan pulang ke rumah kembali. Jangan sampai ya Allah. Kokohkanlah kaki kami ini, sekali kami berperang terus. Satu di antara dua saja ya Allah. Kalau tidak menang, mati syahid. Itu saja. Itu maknanya tetap pendirian. Kalau Tariq bin Ziyad dahulu, supaya tak ada lagi keinginan mau balik ke belakang,
Maka ketika sudah sampai di daratan seberang, kapal yang membawa mereka itu dibakar. Apa tujuannya? Tujuannya jangan ada lagi berpikir untuk pulang ke belakang, karena kapal sudah dibakar. Nah, kalau mau berlayar, layar sajalah, berenangi laut luas itu. Jadi maksudnya adalah kapal sudah dibakar, sekarang sudah ada di daratan dan musuh di hadapan sana, maka terus marah ke depan, terus maju ke depan, satu di antara dua, yaitu kalau tidak menang dengan membunuh musuh atau mati syahid karena dibunuh oleh musuh. Kedua-duanya menang, kedua-duanya kebaikan. Maka disebut dalam bahasa Arab ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Mati syahid kebaikan, menang dalam perang pun adalah kebaikan. Kemudian kalau tidak mati syahid bagaimana? Kalau ditawan oleh musuh, apakah itu juga kebaikan? Iya, kebaikan. Setiap kali disiksa oleh musuh, ia akan menghapuskan dosa, akan meninggikan kedudukan. Jadi jangan dikatakan orang yang disiksa di penjara itu, mereka itu menjadi merugi. Tidak. Mungkin mereka tidak dapat sholat 5 waktu, mungkin mereka tidak bisa puasa, mungkin mereka tidak bisa beribadah seperti kita, mungkin mereka membaca Quran pun dilarang dan lain sebagainya. Kemudian jiwa mereka diganggu, tetapi sebenarnya mereka itu sedang meninggikan kedudukan mereka. Maka boleh jadi nanti kedudukan orang-orang yang di penjara di dunia ini tempatnya tinggi dalam surga. Kita yang di luar penjara pula, tempat kita rendah di dalam surga, karena tidak ada sarana yang berharga yang meninggikan kedudukan kita. Hebat ayat Al-Quran ini untuk membangunkan semangat, dan semangat ini semangat berdasarkan iman. Ini yang ditakuti oleh musuh sebenarnya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, nampak keimanan yang kuat, keyakinan yang hebat, semangat mau berjuang, ini yang ditakuti oleh musuh. Maka supaya jangan sampai ke sini, maka diburukkanlah image orang-orang beriman itu. Jangan sampai ke tahap seperti ini. Kalau sampai ke tahap seperti ini, apa kata mereka? Ini ekstremis ini radikalis ini teroris ini fundamentalis ini, dan lain sebagainya. Padahal itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kita pula termakan dengan propaganda mereka itu. Akhirnya perkataannya seperti itu pula yang kita sebut kepada pejuang-pejuang dari kalangan orang-orang beriman. Oh, memanglah pejuang Palestina itu ekstremis lah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita yang pergi berperang ke Afghanistan pulang kembali, itu disebut sebagai teroris. Ada yang berperang melawan orang-orang kafir di tempat-tempat tertentu, mereka berperang karena Allah, tapi mereka disebut itu adalah gembong-gembong teroris. Nah, ini sudah termakan propaganda musuh. Akhirnya menyebut pejuang-pejuang Islam seperti yang disebut oleh musuh-musuh Islam, padahal mereka juga mengaku sebagai umat Islam. Ini namanya keblinger. Apa keblinger itu? Sudah salah dalam memandang. Apa sebabnya? Sebabnya karena sudah dicuci otaknya oleh musuh, sehingga tidak lagi berfikir dengan waras, dengan tepat, dengan benar. Akhirnya apa yang disebut musuh, itu yang dia ulangi kembali. Na'udzubillah. Sebenarnya Israel itu yang teroris, dan yang membantu dan melindungi Israel itu yang teroris di muka bumi ini. Dan Allah telah menyebut dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah lagi, siapa itu orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana ketika keadaan sekarang ini kita saksikan, kita mengatakannya adalah sebagai sungguh bertentangan dengan apa-apa yang dihendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami ya Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami
terhadap orang-orang yang kafir. Tolong kami ya Allah, maknanya kami ini ya Allah hamba-hambamu yang lemah. Nah, apabila dengan kelemahan kami menghadapi orang-orang kafir, tak akan mungkin kami dapat mengalahkan mereka. Maka kami yang lemah ini ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan darimu ya Allah, sehingga menutupi kekurangan kami, dapatlah kami mengalahkan orang-orang kafir itu. Tolonglah kami, maknanya tutupilah kekurangan kami. Dengan pertolonganmu ya Allah, maka kami dapat menang melawan orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu sekuat apapun dapat kami kalahkan. Itu permohonan mereka. Nah, permohonan mereka ini menampakkan kegagahan mereka. Artinya dalam doa mereka ini ada 3 permohonan kaitan dengan hati mereka, minta hati itu dibersihkan, disucikan, sehingga mereka bersih suci dari dosa-dosa yang bisa membawa mereka kepada azab dan siksa. Dan yang kedua, mereka minta tetap pendirian, jangan sampai lari dari perang. Kemudian mereka minta supaya ya Allah berikanlah pertolongan dari sisimu supaya dapat mengalahkan orang-orang kafir. Jadi nampak sekali dari doa mereka ini adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi gagah perkasa di hadapan musuh-musuh Allah. Akhirnya Allah pun beri balasan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah berikan kepada mereka pahala dunia. Pahala dunia berupa apa? Kemenangan di dalam perang. Wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan pahala akhirat. Tengok, untuk dunia Allah sebutkan thawabad dunia. Kalau untuk akhirat Allah tak sebut thawabal akhirah, cukup begitu saja, tidak. Tapi Allah tambah dengan satu kata husna thawabil akhirah. Apa maknanya ini? Maknanya adalah thawabad dunia, kebaikan dunia berupa kemenangan, tidaklah dapat dibandingkan dengan kebaikan akhirat. Karena kebaikan akhirat itu baik, husna thawabil akhirah, maknanya kebaikannya itu sangat sempurna sekali. Nah, ketika Allah menyebut kata husna thawabil akhirah, kebaikan pahala akhirat, maknanya fahamilah bahwasanya yang didapatkan di dunia belum seberapa lagi apabila dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan di akhirat. Maka andaikan yang di dunia itu tidak didapatkan, tak menang umpamanya, jangan sedih, jangan berduka cita, sebab pasti yang lebih baik dari itu akan didapatkan. Di mana? Di akhirat. Akhirnya apabila di akhirat akan dapat lebih baik, tak akan mungkin menjadi lemah ataupun bersedih hati. Kemudian Allah tutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang berdoa dengan doa seperti ini, yang merupakan lanjutan dari 3 keadaan mereka yang sebelum ini, maka mereka itu adalah orang-orang muhsinin. Apa makna muhsinin? Muhsinin ini orang yang berbuat baik, yang mana ketika dia berbuat baik adalah berbuat baik berdasarkan keimanan kepada Allah. Seakan-akan dia berbuat baik itu sedang dilihat oleh Allah. Kalaupun dia tidak dapat melihat Allah, maka ia menyadari betul dia sedang dilihat oleh Allah. Karena malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa dia al-ihsan? Al-ihsan maknanya perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik muhsinin. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan, perbuatan baik itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu, perbuatan baik itu adalah seakan-akan ketika melakukan perbuatan itu kamu melihat Allah. Andaikan kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya sadarilah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Kalau seorang hamba itu sedang dilihat oleh Allah, pasti dia akan buat yang terbaik. Di kantor sajalah,
Kalau bawahan itu dia merasa sedang dilihat oleh bosnya, wah, dia buat baik, nampak sekali rajinnya, nampak sekali sungguh-sungguhnya. Tapi kalau merasa tidak dilihat oleh bosnya, main game kerjanya. Nah, ayat ini juga menyebutkan seperti itu. Mereka pengikut setia para nabi dahulu merasa dilihat oleh Allah. Karena merasa dilihat oleh Allah, mereka bersungguh-sungguh. Bukan karena dilihat oleh manusia, tidak, karena dilihat oleh Allah. Bermakna keimanan mereka itu muncul dan menguasai hidup mereka, sehingga mereka menjadi muhsinin. Nah, hanya orang tertentu yang bisa sampai ke tahap seperti itu. Itu adalah orang-orang yang istimewa. Maka layaklah mereka untuk mendapatkan keistimewaan, maka Allah pun mencintai mereka. Jadilah mereka orang yang dicintai oleh Allah, maka layaklah untuk mendapatkan keistimewaan, karena keistimewaan akan diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Jadi ada dua sifat yang disebutkan ke atas mereka. Yang pertama sebagai orang-orang yang sabar, dan satu lagi sebagai orang-orang yang berbuat baik. Nampak sudah tiga keadaan. Nampak pula seperti apa mereka dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sifat terpuji pengikut setia para nabi terdahulu bisa dijadikan contoh dan teladan bagi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.